Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Painkiller episode keempat, Up Your Skill, Up Yourself. Perkenalkan, aku Fania, staf ahli Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi BEM Visip UNER Kabinet Berarti, yang akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Bagi teman-teman yang belum tahu, aku jelasin sedikit lagi ya tentang Painkiller. Jadi, Painkiller merupakan salah satu program kerja Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi berupa podcast, audio visual yang tersedia di Spotify dan YouTube BEM Visip UNER yang membahas mengenai informasi dan update kebutuhan-kebutuhan skill yang bermanfaat bagi para mahasiswa. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber dari Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan yang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Swasta, Mbak Priya Devi Fatmawati. Halo Mbak. Halo Fania. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, gimana kabar kamu? Baik juga. Makasih ya Mbak udah hadir di Painkiller episode keempat ini. Iya, sama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan time management bagi mahasiswa. Mulai dari apa pentingnya kemampuan tersebut hingga bagaimana cara mengembangkannya. Oke Mbak, bisa kita mulai sekarang aja ya? Oke, bisa. Nah, langsung ke pertanyaan pertama nih Mbak. Menurut Mbak, time management itu apa sih? Time management sendiri itu bagaimana kita itu bisa mengelola waktu kita dalam sehari-hari itu gimana? Apakah kita udah manage secara baik kegiatan-kegiatan setiap hari dari kegiatan kita sendiri itu sih. Dan terus mengapa sih Mbak time management itu penting? Penting banget sih, karena kan kita juga udah mahasiswa sekarang. Otomatis kegiatan juga makin banyak dan kita juga harus tahu apa sih yang penting dan mana yang sekiranya itu malah mengganggu waktu kita, mengurangi waktu istirahat, kayak gitu. Oke, terus gimana sih Mbak cara ngembangin kemampuan time management tersebut? Kalau dari aku itu ya, pertama itu benar-benar aku catat dulu sih, apa sih yang sekiranya kegiatan akan aku lakukan di hari itu, dan juga setelah hari, sorry, apa sih namanya? Setelah hari selanjutnya itu berarti lusa. Besok, hari-hari selanjutnya. Hari-hari selanjutnya. Kayak langsung hari-hari selanjutnya itu kayak apa sih kegiatan yang akan aku lakukan dalam satu minggu ini kayak gitu. Dan selanjutnya juga aku menentukan skala prioritas dari kegiatan-kegiatanku, mana sih yang sekiranya bisa aku lakukan dan mana yang nggak bisa aku lakukan. Karena saat kita nggak tahu prioritas, di situ itu kita akan bingung sendiri. Makanya di sini kita harus bisa menentukan kapabilitas dari kita sendiri. Jangan sampai kita memaksakan kegiatan yang seharusnya nggak bisa kita lakukan. Sebenarnya kayak sekarang itu lagi boomingnya multitasking ya. Tapi sebenarnya itu bagus. Cuma untuk time management sendiri, menurutku sendiri itu nggak bagus karena kita harus benar-benar bisa tahu skala prioritas kita kok apa. Karena saat kita mendapatkan kegiatan secara bersamaan itu bakal nggak secara kita nggak bisa mendapatkan dia tuh maksudnya kayak ilmunya secara full kayak gitu loh. Kita kan harusnya bisa paham mana sih yang benar-benar baik kayak gitu sih. Oke, nah terus kapan pertama kali Mbak sadar kalau Mbak itu bisa memanage waktu dengan baik? Aku mulai sadar itu dari semester 2 karena dulu zaman aku maba, ini sedikit cerita juga ya. Maba itu aku kayak jadi orangnya serakah kayak gitu loh. Semua aku ikutin dan akhirnya sampai tiba saatnya aku tuh kegiatannya bareng semua kayak gitu loh. Jadi aku bingung yang perkuliahan, terus tiba-tiba ada rapat di BEM. Aku juga dulu kan magang di BEM, terus ada juga magang di ruang baca fisip. Kamu angkatan 2020 ya, nanti kalau offline sih tahu ada yang namanya ruang baca fisip kayak gitu. Terus juga ikut magang UKM, kalau maba juga wajib kan. Sedangkan sendiri magang UKM tuh ada di kampus C, terus magang BEM ada di kampus B. Itu benar-benar bingung cara bagi ya apa. Akhirnya di situ aku mulai kayak aku harus bisa menentukan skala prioritasku, time manajemenku harus aku atur. Dari situ aku mulai menyusun kegiatanku setiap hari yang sebelumnya aku cuma masa bodoh, cuma kalau aku ingat ada rapat ya aku datang rapat kayak gitu. Sedangkan aku di situ juga sadar saat kita ikut sesuatu hal atau misalnya kayak organisasi atau apa, kita tuh bertanggung jawab di sana dan kayak kita harus menyelesaikan itu sampai akhir. Mbak, ada nggak Mbak cerita lagi gitu tentang kejadian apa yang membuat Mbak terdesak untuk memanage waktu dengan baik kayak multitasking gitu? Mungkin itu dari semester 3 sih, aku benar-benar terdesak pada saat itu. Benar-benar kita kan udah keadaan pandemi kan, mungkin banyak yang double device kan kayak. Tapi pada saat itu aku benar-benar langsung 4 kali rapat. Ada 4 rapat, ada yang namanya itu kalau nggak salah itu PHL, terus ada rapat OSJUR,
Terus dan juga ada rapat pada saat itu aku ada di KPKG. Terus ada juga rapat HIMA, aku juga tergabung HIMA sebelum menjabat sebagai wakil ini kan di divisi PSDM. Itu benar-benar barengan semua. Jadi pada saat itu aku merasa benar terdesak, kayak aku bingung mana aku tuh terdahulukan pada saat itu. Dan pada itu aku sadar, oh ternyata yang aku terdahulukan adalah perkuliahanku kayak gitu. Oke, nah Mbak, seberapa penting sih mengetahui terkait time management bagi mahasiswa ini? Penting banget sih, karena kamu kan juga bukan kamu doang sih, untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia juga. Kayak saat kamu nggak tahu time management, kamu benar-benar bakal kesusahan sendiri di dunia perkuliahan itu. Karena saat kamu di dunia perkuliahan sendiri, kegiatan tuh macam-macam kayak gitu loh. Apalagi mungkin bisa kan di PTN ya, PTN tuh ada kegiatan di perkuliahannya sendiri, akademiknya, ada di internal ataupun eksternal kayak gitu. Oke Mbak, terus apa aja sih Mbak yang bisa dilakuin oleh mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dan mengembangkan time managementnya? Buat mahasiswa sendiri tuh kita yang penting apa sih, kita paham gitu loh. Kita tuh paham dulu apa sih yang akan kita lakukan, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di kegiatan itu. Kita benar-benar harus paham kegiatan macam apa sih yang akan kita ikuti di situ. Nah, Mbak. Terus dari Mbak sendiri, menurut Mbak apa aja benefit yang Mbak dapetin pas udah terbiasa ngelakuin time management itu? Kalau dari aku sih benefit yang aku dapatkan sekarang, aku udah mulai menyusun time managementku sendiri itu, yang pertama aku bisa tahu mana sih yang penting dulu, skala prioritas apa sih yang harus aku dahulukan. Terus juga waktuku benar tertata rapi ya itu. Jadi yang dahulunya aku nggak bisa istirahat, dan meskipun aku udah tidur atau apa masih ngerasa capek banget, akhirnya sekarang aku udah belajar, oh tidur ya tidur, waktunya istirahat ya istirahat kayak gitu. Jadi semua itu lebih tertata, lebih rapi sih, lebihan kayak gitu. Jadi time management tuh penting karena mahasiswa, nggak cuma mahasiswa, seluruh masyarakat juga bisa menata kehidupan yang lebih rapi dan lebih teratur aja ya Mbak. Ya betul banget. Wah keren banget gak sih teman-teman, gak kerasa nih kita udah ngobrol beberapa lama dan kita udah sampai di penghujung acara podcast ini. Sebelum aku tutup, mungkin ada sedikit closing statement Mbak dari Mbak. Kalau dari aku sih, jadi teman-teman di sini juga mulai harus paham ya apa sih time management itu, bagaimana cara kalian mengelola waktu kalian di kehidupan kampus sendiri, apa sih yang harus menjadi skala prioritas dari teman-teman itu, dan juga teman-teman juga harus paham caranya bertanggung jawab atas pilihan dari teman-teman sendiri. Seperti itu sih. Wah, terima kasih nih Mbak Devi ya sekali lagi atas waktunya untuk hadir menjadi narasumber dalam Painkiller episode keempat ini. Semoga ilmu dan informasi yang kita sampaikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, aku Fania pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap selama episode ini berlangsung. Sampai jumpa di Painkiller selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.